Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa ba'da ibadihi bisuluki turiqil muqarrabin wa nawwara qalbahu binuril imani wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang ulun muliakan seluruh habaib yang hadir di sini di mana saja berada, wabil khusus yang ulun muliakan Al Habib Ali bin Abdullah Al Gadri beserta istri beliau, sahibul majlis, khalifah daripada Habib Ali, Al Habib Husain bin Umar Al-Gadri, Al-Habib Ahmad Al-Habasyi, Habib Bagir, dan yang kami muliakan ammi daripada Habib Husain, ya, keluarga Habib paman muda yaitu Habib Umar, ya, mudah-mudahan bertambah sehat ulun lihat Habib Umar dan para habaib tuh, Habib adiknya Habib Bagir, ya, semua para habaib. Dan malam ini alhamdulillah Ustadz Andi Faisal, pimpinan pengasuh sekaligus muassis Pondok Salafi, pondok apa Ustadz? Pondok Hidayatul Islam. Hidayatul Islam, minta maaf ini ada minta maaf nih ini para iklan, ya. Alhamdulillah sidin kawah hadir. Habis ini ulun maisi sidin diisi juga karena kita mudawamah mengambil barakah daripada Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Dan tadi alhamdulillah anak ulun hanya raja kada sampai sebulan inya bahalwat di sebelah horden itu sudah dicium orang batis. Aduh, lempangan ikam bahalwat aja terus. jadi wali bakajutan. Alhamdulillah. Dan ulun mengapresiasi memotivasi yang hadir inilah, yang hadir alhamdulillah. Ulun cuma memotivasi kayak siapa, Abah Aspar nih. Abah Aspar kan dari dulu hadir terus, ulun berapa bulan ulun waya-waya hadir, minta ampun maaf Habib lah. Cuma perlu Habib ketahui, saya ulang lagi untuk malam ini, untuk malam Selasa saya tidak membuka majelis di lain, cuma rancak di undangan itu yang kada kawa dihindari. Jadi bubuhan yang istiqomah inilah, ya Allah, luar biasa. Pian istiqomah hadir di tempat ini kan banyak pahalanya. Modal apa ini? Fadilah majelis itu diantaranya yang sering diulang-ulang, yaitu fadilah hadir di majelis taklim itu dapat pahala atau lebih baik daripada beribadah sembahyang sunat malam 1000 rakaat. Itu pian inilah kayak ini, pian itu yang di sebelah Habib Anu tuh, nah di sebelah Habib Zain, pian nih sembahyang sunat 1000 rakaat, sembahyang sunat malam, bujur-bujur sembahyang sunat asli, sembahyang sunat uyuh kalau tuh 1000 rakaat. Wah, kada kawa tuntung semalaman itu mungkin 10 malam pian sembahyang 1000 rakaat, 10 malam tuh 100 kalau kayak Habib Ali Bahari kan amalan sidin memang 10 malam misalnya hanya habis bujur-bujur menggawi pian tuh bujur-bujur dikerjakan sembahyang sunat itu 1000 rakaat dibanding pian sekali hadir di majelis taklim. Lebih bagus sekali hadir itu, bayangkan. Jadi itu menghemat tenaga, ya, efisien waktu. Dan memang kenapa lebih afdol yang duduk di majelis, karena di majelis ini itu taman surga. Kalau pian hendak masuk surga, yang surga bujuran, surga yang ada bidadarinya itu, yang bidadari yang semok itu ikam di sini aja, ya. Ini kesian itu wali Allah Ta'ala tuh ikam langkah-langkah itu. Itu mesti mati dulu, melalui sirat dulu, dibangkitkan, diperiksa. Tapi ada masuk majelis, masuk surga yang langsung tanpa proses, yaitu masuk ke majelis taklim. Itu sudah masuk surga. Lihat aja kalau orang ke majelis taklim, luar biasa. Nah kemudian ketika sempian berataan istiqomah,
kada turun kecuali bujur-bujur garing atau bujur-bujur kada kawa turun sama sekali. Itu istiqomahnya sempian turun satu saat pian bujur-bujur garing sakit 2 bulan berarti 8 kali itu kan 8 kali kada turun, tetap dicatat yang hadir 1000 rakaat tadi karena inya istiqomahnya. Nah kalau wayah-wayah hadir wayah-wayah kada, waktu hadir aja yang dihitung, waktu tidak hadir tidak dihitung. Siapakah itu? Saya itu. Kadu sama nyinggung orang, ulun seorang. Minta maaf Habib lah. Habib sudah mama. Untung Habib wali Allah Ta'ala. Jadi kita aman-aman aja. Nah kita, jadi bujur-bujur pian yang istiqomah nih, untung benar. Ya, untung benar. Apalagi majelis yang pian datang nih, baandakan Habibnya, Habib Ali ada terus di sini. Dan sesuai dengan pesan Sidin, aku di situ aja jadi tunjuk Sidin lagi wadahnya. Di situ aja jadi adanya. Nah, kemudian qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Al-babus sadis fi dhammid dunya. Bab yang ke-6 pada menyatakan kecelaan dunia, dunia yang celak. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, i'lam anna ad-dunya aduwwatul lillah wa aduwatul lil awliya'i wa aduwatul li a'da'i fa adawatuha lillah fa ta'ala annaha qata'atit tariqa ala ibadillahi walidzalika lam yanzurillahu ilaiha mundu khalaqaha. Nah ini perlu, artinya ketahui olehmu bahwasanya dunia itu yaitu setru, musuh bagi Allah Ta'ala dan setru bagi aulianya. Jadi dunia itu musuhnya Allah dan musuhnya wali dan musuh bagi setrunya. Maka dunia itu setru musuh bagi Allah Ta'ala, bahwasanya memutuskan ia akan jalan atas hamba Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Kenapa dunia ini jadi musuh Allah? Karena gara-gara dunia terputus hubungan hamba dengan Allah, gara-gara dunia. Kenapa orang rancak bakalahi? Ulun contohkan yang paling simpel. Ada bini ulun kah di sini, kadadakah tetap ulun sebut ini. Paling simpel, kenapa orang rancak bakalahi? Itu karena masih ada dunia. Kalau tidak ada dunia, tidak bakalan terjadi perkelahian. Contohnya madu dengan madu, istri pertama dengan istri kedua bahantam, datanglah istri ketiga melerai, istri ketiga melerai, datang istri keempat mengamankan. Makanya kalau 2 alang-alang, tambahi 3 dengan 4. Astagfirullahaladzim, minta maaf. Itu gara-gara dunia. Kenapa orang di DPR itu pintar, banyak orang pintar, jangan tersinggung. Orang banyak pintar di DPR bahantam. Ada kalau pernah dulu di Jakarta tuh yang naik, padahal ada profesor, doktor apa, karena dunia. Nah, dunia inilah menghalangi hambanya kepada Allah. Kalau sudah dunia, apa dunia itu berwujud dunia itu jadi dunia, bahkan akhirat bisa jadi dunia. Tinggal pola pikir, sudut pandang orang yang memiliki dunia ini. Artinya jangan salah paham dunia ini lalu kita membuang secara fisik dunia tadi, hanya dipindah aja. Artinya bercari dunia, jadi dokter, jadi pengacara, jadi arsitek, jadi DPR, jadi polisi, jadi camat, jadi itu, jadi ini, semata-mata untuk mencari nafkah, mencari materi untuk dipakai ibadah kepada Allah. Kalau niat selain itu, coba lihati, pasti mau seorang, pasti mau. Makanya syarat orang jadi pemimpin itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bisakah dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kalau dia tidak pernah rapat ke majelis taklim? Karena majelis taklim ini bahan baku daripada takwa tadi.
Jadi kalau hendak bertakwa kepada Allah, bahan bakunya di mana? Ilmu agama. Di mana didapat? Di majelis taklim, kumpul dengan ulama. Kalau pejabat pemerintah, ya, DPR dan lain sebagainya tidak tahu menau dengan ulama, dengan ilmu agama, kemana takwanya? Makanya mau seorang, ini bukan propaganda supaya DPR mendekat dengan ulama, tidak. Makanya ulama tidak disarankan mendekat-dekatkan diri dengan para pejabat. Tapi kalau pejabat minta mendekat dengan ulama, pakai yang mujawir, bukan mukhalid. Mujawir apa? Mujawir percampuran sesuatu yang bisa berpisah. Ibarat banyu dengan tongkat kayu, masuk tongkat kayu ke banyu, masih jadi tongkat, cuma sempat basah juga. Tapi kalau yang percampuran antara gula atau teh dengan banyu, itu kadangkala dipisah. Itu yang dilarang oleh Nabi. Al-ulama warasatul anbiya ma lam yukhalitis sultan. Ulama itu pewaris para nabi selama dia tidak bercampur baur dengan pemerintah. Bercampur baur apa? Nabi menyebutkan dengan kata-kata mukhalid, yukhalid, kholato, bercampur yang sulit dipisahkan. Ini sempat dibahas oleh Kiai Haji Kiai Haji Badruddin Martapura, guru ibad Martapura. Kayak itu tuh, yukhalid kada boleh, yujawir yang boleh. Yujawir itu bercampur, kada jadi, kada menjilat. Nah itu. Jadi kalau sudah hibak dunia, siapa aja hancur tuh pasti. Karena kalau sudah hubud dunia tadi, ra'su kulli khotiatin, pasti itu pokok langkah kita selalu salah terus kalau ada dunia. Nah maka dunia itu dicela. Allah tidak memandang dunia itu sejak diciptakan dunia tadi. Ibaratnya dunia tadi, kalau kita ke dunia hati, orang tahu adonan, ibaratnya adonan bagus kelihatannya, adonan bingka kentang, itulah bingka kentang nyaman benar. Haji siapa yang mau olahnya nih? Haji Nanang mau olahnya, atau Ibu Atim mau olahnya. Waktu diolah ada yang meludahi, cuk, diludahinya pakai dahak dicampur. Nah, orang yang melihat adonannya itu kada bakalan memakannya, hanya di luar aja melihat. Tapi kalau orang kada tahu adonannya itu nyamannya aja, tadinya kada tahu, ya kalau kada tahu. Nah, nangka itu lawan dunia tadi. Kalau ulama, para aulia, orang alim itu tahu adonannya dunia tadi, bisa mengenakan. Jadi dunia itu dilaknat Tuhan, dilaknat yang ada di dalamnya. Siapapun kan dilaknat kecuali para ulama, para aulia yang mengamalkan ilmunya. Makanya mudah-mudahan kita dijauhkan daripada dunia tadi, hati kita. Nah, orang-orang yang bisa ke situ ya para solehin. Perlu kita bergaul dengan para ulama sehingga mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, lanjut. Nah, itu aja yang dapat ulun sampaikan. Karena kita akan sambung lagi tentang zammit dunia, tentang kecelaan daripada dunia, agar kita bisa menyikapi hidup kita selama di dunia ini. Namun jangan salah paham ketika pembicaraan mencela dunia ini, lalu kada mau mencari duit. Karena Nabi sendiri berpesan, idza akhiraz zamani kana qiwamud dinin nasi wa dunyahu ad-darahimu wad dananir. Nanti di akhir zaman agama kita akan jalan dengan baik, dunia kita akan dihormati orang dengan dinar dan dirham, dengan duit. Duit ini kan dunia harus bercari, tapi hidup kita bukan segala-galanya untuk duitnya. Hidup mati duit bukan, ya. Tapi bukan tujuan duit itu, tapi duit dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita mendekatkan diri
kepada Allah dengan mencari dunia ini. Kalau hanya dunia untuk ke dunia, sampai kapan habis umur kita kada bakalan tak kumpul dunia tadi. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih juga kepada Ustadz Andi Faisal yang telah datang untuk melengkapi kajian kita setelah setiap malam Selasa. Mudahan sidin kawa datang terus. Jadi kita berkolaborasi, yaitu berkolaborasi antara Syekh Abdul Somad Al Palembani. Kita mengkolaborasikan Al Habib Abdullah bin Alwi lah, Risalah Mu'awalah, pas saja berkolaborasi. Ini antara kitab yang dibaca, jadi lain kami, lain ulun yang alim, bukan Ustadz Andi Faisal yang alim, yang alim Abdul Somad Al Palembani, yang alim Al Habib Abdullah Al Haddad. Jadi kita tukang bacakan aja, belajar. Nah, jadi kolaborasi antara dua kitab ini. Mereka ini pun kada merasa juga yang alim gurunya juga kada merasa alim. Oh, ternyata yang alim hanya satu, yaitu Rasulullah SAW. Nah, ini kolaborasi antara kitab dan kolaborasi antara yang tukang baca kitab, antara ustadz yang belum kawin 2, yang sudah sempat 4. Mudah-mudahan mudah-mudahan Ustadz Andi Faisal yang memiliki pondok, mudah-mudahan punya ciri kiai yang pengasuh pondok tuh cirinya banyak bini. Oleh karena itu kita doakan mudahan bini sidin mengizinkan kawin. Karena kalau dilihat celah untuk nikah lagi tuh kelihatannya sulit kalau kada bininya mengizinkan. Berbeda dengan saya. Kalau Guru Udin menunggu kapan Guru Udin kawin, masih 80% jadi diizinkan bini. Kalau ulun 80% itu sangat banyak. Ulun jangankan 80%, 0,0001% itu saya kawin. Kada sampai 1% kawin aja. Sedangkan kada diizinkan kawin apalagi diizinkan. Mudahan Ustadz Andi Faisal nambah bini lagi. Rami kalau Ustadz banyak keturunannya. Habib seharusnya banyak bini supaya kada ini bujur tuh, supaya pemerintah kada lagi ini saran supaya pemerintah tidak lagi mengeluarkan dana banyak untuk pembibitan dosen, pendidikan anak ke Hadramaut, ke situ ke sini. Itu kan rata-rata bulik wayah-wayah kada tapi pintar karena memang bibitnya kada Nah, kalau bibitnya para ulama, para habaib, ya kan begitu gana langsung, jadi kada terlalu uyuh melajari karena bibitnya bibit yang bagus. Ya kalau tuh coba pian hendak mencari bibit unggul pemain bola yang hebat, Salah, si Ronaldo, Messi, siapa-siapa itulah masukkan ke Indonesia, masuk Islam beratan, kawinkan dengan orang 20 tahun ke depan bisa juara dunia kita karena keturunannya orang ahli bola. Ya itu jadi demikian juga harus banyak keturunan para orang-orang soleh. Jangan bubuhannya yang mabuk aja banyak bini, bubuhan yang ini ya sangat diharapkan tuh Ustadz Andi Faisal banyak keturunannya. Mudahan bini sidin mendengar mengizinkan. Itu aja, minta ampun maaf. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ucap kata kan, minta ampun maaf Ustadz bagayaan ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu
sedikit ambil berkahnya kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Wala yanbaghi an tastaghriqa jami'a awqatika bi wirdin wahidin wa in kana afdalul awqat. Habib Abdullah itu besar dan tidak pantas kamu menghabiskan seluruh waktumu dengan hanya mengerjakan satu wirid, satu amal ibadah. Wa in kana afdalul awqat, walaupun itu paling utamanya wirid. Contoh, Nabi bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utama ibadah umatku itu baca Quran. Karena Quran itu pahalanya luar biasa. Bukan 30 juz, bukan 1 juz, bukan surat, enggak. Tapi per huruf. Bayangkan kalau sampean baca Quran Yasin, yang dihitung bukan ayatnya tapi hurufnya, dan satu huruf itu nilainya berbeda-beda. Kata Imam Ali, man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun yusolli lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Siapa orang yang baca Quran lagi sholat berdiri, satu huruf itu 100. Satu huruf tuh. Alif lam mim, alif lam mim 300. Dan 300 ini kata Nabi dalam diterangkan di dalam kitab Azkar An-Nawawi, hasanatun wahidah khairun minad dunya wa ma fiha. Satu kebaikan itu ditukar dengan dunia beserta isinya, masih baian satu yang diberikan oleh Allah. Ya, satu. Makanya di dalam hadis-hadis itu banyak, man ya Muhammad la yusalli alaika ahadun min ummatika. Muhammad, tidaklah ada umatmu yang membaca salawat kepadamu sekali aja, ya, illa kataballahu lahu asra hasanat, Allah tulis 10 kebaikan, wa maha anhu asra sayyiat, Allah ampuni 10 kesalahan, wa rafa'a anhu asra darajat, Allah angkat 10 pangkat derajat kemuliaan. Itu sekali selawat. Bayangkan kalau satu kebaikan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini Quran bang. Ya apa amal yang bagus? Ini kan dikatakan Habib Abdullah Al-Haddad, kalau wiridan jangan monoton, satu aja jangan. Walaupun utama, sholawat utama, tapi jangan sholawat toh. Ada Quran, ya. Ya apa racikannya? Racikannya wirid itu dicontohkan sendiri oleh Allah. Di mana? Di dalam sholat kita. Sholat itu sampai lihat, Quran itu ada 2 macam loh. Ya, satu namanya rukun yaitu Fatihah, yang kedua surat. Surat ini ada yang paling pendek Inna Ataina, paling panjang Al-Baqarah. Ya kalau tengah-tengah surat Kahfi. Itu maaf, itu ada 2 namanya Fatihah, kemudian surat yang lain. Dan Fatihah itu ayatnya berapa? 7 ya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad setiap hari ada yang seperti Fatihah yang kau baca, yaitu 7 surat. Jangan ditinggalin. Ini racikan Fatihah. Ini kalau sampean baca ampuh sampean. Ampuhnya bukan dunia, bukan akhirat, bukan dunia atau akhiratnya ampuh. Dunianya cukup, akhiratnya makmur. Dengan 7 surat yang dianjurkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Makanya Abu Yazid Malik itu waktu saya ada ke sana ada dikasih kitab itu yang dianjurkan oleh Habib Abdullah, 7 surat itu. Ada Yasin, Waqiah, Hamim Sajdah, kemudian Hamim Ad-Dukhan, ya, kemudian Al-Waqiah, Tabarak, Al-Insyirah. Satu kitab. Jadi kalau dibuka ini pas. Karangan Abu Yazid Maliki sendiri. Terus itu ada dalil-dalilnya, beliau kasih dalil.
Surat itu sudah, sampean kalau tiap hari tinggal bagi aja. Sampai beliau mengatakan alaika biqiraati suratil yasin fa innaha hisnul hazin. Wajib kamu baca surat Yasin karena Yasin itu benteng yang kokoh. Pagi baca Yasin, sore baca Yasin. Selesai. Sampai dikatakan kalau engkau ada orang memusuhi kamu dan kau istiqomah lazim baca Yasin, maka kebencian dia akan kembali kepada mereka sendiri. Disihir kah, diapakan, mentul. Ya. Yasin pagi, hisnul hasin, benteng yang kuat. Kemudian surat Tabarok, di dalam Al-Quran ada 30 ayat. Siapa orang yang menjaganya, membacanya, maka ia akan mendapatkan syafaat. Ingat kata Nabi, ia ayat suratul munjiat, tunji sahibaha min adabil qabri. Siapa orang yang membaca itu surat Tabarok, maka Allah akan menyelamatkan daripada siksaan alam kubur. Hamim Sajdah, Hamim Ad-Dukhan, Al-Insyirah, dan lain-lain sebagainya. Itu. Terus ada setelah Fatihah ada surat. Terserah. Nah ini kita urut, Pak. Nah setelah surat kita ruku, diganti, bukan baca Quran, tasbih. Ketika berdiri kita i'tidal, ketika sujud. Nah ini artinya, dan di dalam sholat itu ada doa, ada istighfar. Mana istighfar? Bainas sajdatain, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Nah ini kita baca. Artinya di dalam satu hari ada waktu kita berdoa, ada waktu kita membaca istighfar. Kapan? Penting apa-apa itu, yang penting pas. Ya, yang penting. Dan itu maaf, bacaan ini yang kita baca, yang diajarkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, itu masing-masing di Quran udah diracik. Istighfar yang paling bagus kapan? Rasulullah mengerjakan sepertiga malam yang akhir. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sepertiga malam dia membaca istighfar di waktu malam yang pagi. Amalan yang paling bagus apa? Quran pun menganjurkan yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar. Makanya ada tasbih, Pak. Ada namanya dzikir fida. Kalau orang itu baca, insya Allah tidak disiksa oleh Allah. Artinya aman. Pertama, dzikir fida yang sering kita baca itu dzikir 7 laksa. Nih, la ilaha illallah dibaca 70.000. Ada lagi surat Al-Ikhlas. Kalau kita tidak baca itu, ambil surat Al-Ikhlas 1000 kali. Man qara'a surat Al-Ikhlas alfa marrah. Siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, kataballahu lahu bara'atan minan nar, bara'atan minan nifaq. Selamat dari neraka, selamat dari sifat munafik. Nah ketiga, pilih aja sampean, pilih yang enak, yaitu membaca tasbih alfaini, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim 2000 kali. Ini keterangan dalam kitab Syihabul Millah. Kalau orang baca ini, dzikir ini, insya Allah selamat. Yang ketiga, yaitu membaca sholawat kamaliyah. Ini kalau yang ini belum pernah ngerjakan, ya, karena bacanya 100.000. Wis mending nggak usah dibaca. Alamat lihat wajah-wajah sampai ini kayaknya delawire, ya delawire, tolong guru ijazahkan amalan, kasih selawat amal berapa guru? 100.000. Ampun guru. Ini rata-rata lihat wajah-wajahnya, kalau lihat wiritan gede kayaknya, dikasih wiritan sedikit aja tasbihnya jatuh-jatuh, mau 100.000 ya. Nah, ini ya yang cocok aja. Nah termasuk burda ini. Kenapa? Katanya Habib Abdullah Haddad, ingatlah kamu, setan itu pinter. Kata Habib Segaf, setan itu alimnya orang alim. Kalau orang alim, setan itu alim sebenarnya, ya.
Maka kalau kita, maaf, wiritan itu beda-beda. Kalau sampean ambil satu aja wiritan, kata Habib Abdullah, fayafutulaka barokatu ta'addudil aurat. Kalau kamu wiritan satu, nanti kamu lepas dari kamu itu berkahnya macam-macam wirid. Kalau selawat tok bagus, tapi berkahnya Quran tidak dapat. Quran tok berkahnya selawat lepas. Ya apa enaknya? Quran ada. Ya, kayak makanan ini loh Pak, sampean lihat. Ada semangka. Ada lagi yang hijau, ada kelapanya, itu apa namanya? Nah, itu makan semangka satu, makan wadah itu satu, plus sama ada telurnya. Pas. Sampean dikasih satu tok, kurang enak sampean. Betul enggak itu? Ayo sampean dikasih yang ada kelapanya tok, enggak boleh makan yang ada telurnya. Enggak enak. Yang enak semuanya kan, walaupun sedikit-sedih, sholat kena, puasa kena, Quran kena, istighfar kena, sholawat kena, akhirnya hidupnya enak. Itu aja, enggak banyak-banyak, karena nasinya sudah ditata rapi ya. Saya juga enggak enak juga kan ya. Penting barokah semuanya. Okay? Terus ini ada, insya Allah udah datang lagi saya nambah undangan tadi. Insya Allah tanggal 5 haulnya Habib Ali di rumah sama Rebu Kasan ya. Maghrib penceramahnya Habib Muhammad, insya Allah kita pelangganan tiap tahun itu. Alhamdulillah tadi sudah dapat sapi, saya nyari di Muang dapat sapi. Untuk habaib saya sediakan kambing ya, kita makan bareng-bareng ya. Tanggal 5 ya, hadir sama-sama munajat sama-sama, insya Allah penjamah Habib Muhammad. Saya kira cukup itu yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat, barokah fid dini wad dunya. Al-Fatihah.